Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nur Hasanah dari kelas 11A akan menjelaskan tentang salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarij. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarij yang saat ini dikenal dengan nama Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Namun, dia lebih dikenal dengan sebutan algoritmi atau algorismi. Saat masih kecil, orang tua beliau membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad inilah Al-Khawarizmi mulai semangat dalam menuntut ilmu. Hingga pada saat ia remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun al-Rasyid, Al-Khawarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom in kota Baghdad. Bait al-Hikmah adalah lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Tempat tersebut menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Setelah masa Khalifah al-Rasyid berakhir dan digantikan oleh Khalifah al-Ma'mun, Baghdad menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan, mewarisi kecintaan pada ilmu pengetahuan. Khalifah al-Ma'mun sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci peradaban. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana, ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu dalam ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka pada sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu Yunani, India, bahkan Romawi. Beliau wafat sekitar tahun 850 Masehi di Baghdad, Irak. Selanjutnya ada bidang keahlian. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ia dikenal sebagai Bapak Al-Jabar karena karyanya yang paling terkenal adalah Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, atau buku ringkas tentang perhitungan dengan penyempurnaan dan penyeimbangan dari kata aljabar. Dalam buku ini, ia memperkenalkan metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat. Ia tidak menggunakan simbol seperti yang kita sering pakai, tapi menggunakan kata-kata untuk menjelaskan proses matematika. Yang kedua, bidang keahlian beliau ada astronomi dan ilmu falak. Ia menulis tabel astronomi seperti Ziz al-Sindid yang berisi data posisi bintang dan planet berdasarkan pengamatan serta metode perhitungan pergerakan benda langit. Karyanya dalam astronomi sangat dihargai dan menjadi referensi di dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Ia membantu menghitung waktu sholat, asar, kiblat, dan kalender Islam menggunakan data astronomi. Keren banget ya, beliau bisa membantu kita untuk menghitung waktu sholat, arah kiblat, dan kalender Islam menggunakan data astronomi. Nah, yang ketiga ada geografi dan kartografi. Al-Khawarizmi menyusun peta dunia dan menulis kitab Surat Al-Ard atau gambaran bumi yang merupakan revisi dari karya Ptolemeus. Dalam karyanya, ia menyusun daftar panjang lintang dari lebih dari
2.400 lokasi geografis termasuk kota, sungai, pegunungan, dan wilayah. Ia memperbaiki data geografis Yunani dan menyusun peta dengan pendekatan ilmiah yang lebih akurat untuk zamannya. Nah, yang terakhir ada ilmu ukur atau geometri. Dalam aljabar, Al-Khawarizmi sering menggunakan ilustrasi geometri untuk menjelaskan penyelesaian masalah, terutama dalam menjelaskan persamaan kuadrat. Ia menggunakan bentuk persegi dan persegi panjang untuk menggambarkan konsep-konsep matematika yang membantu menjembatani antara aritmatika dan geometri. Nah, selanjutnya ada karya-karya penting dari Al-Khawarizmi, yaitu yang pertama ada Alkitab Al-Mukhtasar fil Hisab Aljabar wal Muqabalah, karya monumental dalam aljabar. Kata aljabar melahirkan istilah algebra dalam matematika modern. Di buku ini dia membahas penyelesaian persamaan linear dan kuadrat dengan metode sistematis. Karya yang kedua ada kitab Al-Jam' wa Al-Tafriq bi Hisab Al-Hind yang membahas sistem bilangan desimal dan angka nol yang diadopsi dari India. Yang ketiga ada Zij al-Sindid, yaitu buku astronomi berisi tabel perhitungan posisi planet, matahari, dan bulan. Digunakan untuk perhitungan waktu sholat, arah kiblat, dan kalender. Yang keempat ada kitab Surat Al-Ard atau kitab gambar bumi, sebuah karya geografi berisi peta dunia dengan koordinat lebih dari 2.400 lokasi. Nah, buku ini menjadi penyempurnaan karya Ptolemaios. Selanjutnya ada jasa dan kontribusi besar. Yang pertama itu ada Bapak Aljabar. Nah, seperti yang kita ketahui, beliau tersebut dikenal dengan Bapak Aljabar karena kontribusinya dalam menulis kitab berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fil Hisab Aljabar wal Muqabalah yang menjadi dasar ilmu aljabar modern. Dalam buku ini, Al-Khawarizmi memperkenalkan metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat. Kata aljabar sendiri berasal dari kata al-jabar dalam judul bukunya, yang berarti penggabungan atau pemulihan. Nah, karya ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan menjadi rujukan utama di Eropa selama berabad-abad. Beliau yang pertama menjadikan aljabar sebagai ilmu terpisah dari geometri dan aritmatika. Yang kedua ada algoritma. Namanya Al-Khawarizmi diserap ke dalam bahasa Latin menjadi algoritma dari nama istilah algoritma berasal. Ia memperkenalkan langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan persoalan matematika, terutama dalam perhitungan dengan angka Hindu-Arab. Nah, algoritma yang dikembangkan menjadi dasar bagi komputasi modern dan pemrograman komputer. Konsep algoritma digunakan dalam hampir semua bidang ilmu pengetahuan saat ini, termasuk kecerdasan buatan, teknologi informasi, dan data science. Yang ketiga ada angka nol dan desimal. Kontribusinya Al-Khawarizmi yaitu memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab ke dunia Islam dan kemudian ke Eropa melalui karya aritmetikanya. Sistem ini mencangkup angka nol dan notasi desimal yang tidak digunakan dalam sistem Romawi.
Penggunaan angka dan sistem presisional desimal mempermudah perhitungan matematika secara signifikan, menjadi sistem numerik standar di seluruh dunia hingga saat ini. Yang keempat ada astronomi. Beliau menulis Zich al-Sindit, salah satu karya astronomi penting pertama di dunia Islam. Dia mengembangkan tabel astronomi yang sangat akurat untuk pergerakan planet, posisi matahari, dan bulan. Karyanya dipengaruhi oleh astronomi India dan Yunani, tapi ia menyempurnakan dan mengembangkannya lebih lanjut. Tabel-tabel ini digunakan selama berabad-abad oleh ilmuwan Islam dan Eropa, menjadi dasar bagi perkembangan ilmu navigasi dan penentuan waktu ibadah dalam Islam. Nah, yang kelima ada geografi. Al-Khawarizm menulis kitab Surat Al-Ard, sebuah revisi terhadap peta dunia yang dibuat oleh Ptolemeus. Ia menyusun koordinat geografis dari lebih dari 2.400 lokasi berdasarkan pengamatan dan data yang lebih akurat. Dari dia menulis kitab tersebut, meningkatkan akurasi peta dunia dan pemahaman ilmiah tentang geografi bumi, dan memberi kontribusi dalam pengembangan kartografi dan pemetaan ilmiah. Selanjutnya ada pengaruh beliau kepada dunia. Yang pertama ada karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Yang kedua ada istilah algebra dan algoritma yang masuk dalam kosakata ilmiah barat. Yang ketiga ada buku-bukunya menjadi referensi utama Universitas Eropa hingga abad ke-16. Yang keempat ada konsep matematika Al-Khawarizmi dipakai dalam ilmu komputer, kriptografi, hingga teknologi modern. Nah, kesimpulannya, Al-Khawarizmi adalah ilmuwan muslim besar yang meletakkan dasar matematika modern, yaitu aljabar dan algoritma. Beliau menyebarkan penggunaan angka nol dan sistem desimal. Beliau juga mengembangkan astronomi dan geografi yang mendukung peradaban Islam dan Barat. Ia bukan hanya ilmuwan muslim, tetapi pelopor peradaban dunia yang kontribusinya masih kita gunakan dalam teknologi saat ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.